Bagus, Pak. Iya, terima kasih ya. Jadi saya punya waktu sekitar berapa lama tadi Pak? 60 menit ya Pak ya? Pak Slamet ya? 60 menit maksimal, Pak. Ya, maksimal. Mudah-mudahan waktu yang 60 menit itu bersama-sama kita ya bisa menemukan ataupun mengulang kembali, merefleksikan kembali apakah yang dimaksud dengan negosiasi dan juga merefresh apalagi tantangan negosiasi di zaman digital ya. Tadi disampaikan oleh Pak Slamet dan Pak Kus juga. Nah, ini saya kemarin beberapa minggu yang lalu diminta oleh Pak Kus untuk membicarakan mengenai negotiation soft skill gitu ya. Saya juga cukup amazing gitu ya. Ternyata saya kebetulan sekali baru pertama kali bergabung bersama Pak Kus untuk membuat sebuah materi pelatihan di sifatnya yang bersifat soft skill ya. Apalagi kita namakan soft skill festival nih ya. Wah, luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena memang walaupun kalau kita bicara mungkin negosiasi kita sudah mengenali, kita sudah mengetahui dan juga kita sudah paham, bahkan mungkin ada beberapa kita yang sudah praktek gitu ya, dari mulai kita pertama kali bisa berbicara mungkin menurut saya, karena ketika Anda ataupun kita bisa menyaksikan banyak anak kecil ataupun anak-anak kita, itu ketika pertama kali mereka berbicara, mereka selalu juga mengungkapkan pendapatnya dan kemudian meminta ataupun mempengaruhi orang tuanya ya kan untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan. Nah, itu kan tahap negosiasi yang paling basic mungkin ya. Jadi pelajaran negosiasi ini sebenarnya unik gitu menurut saya. Kenapa? Karena kita sudah praktekkan dari kecil, namun ternyata demand-nya itu sangat besar dan sangat banyak gitu ya untuk tetap diberlakukan ataupun tetap ada pelatihannya. Jadi ini saya akan mengambil topik negotiation untuk hidup yang lebih baik. Kenapa saya mencari topik yang untuk yang hidup lebih baik? Tentunya kita semuanya di sini bersepakat gitu ya. Kalau bisa kita akan menjadi lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Apalagi di semangat tahun baru ini ya. Tentunya ada semangat baru, ada harapan-harapan baru, dan juga ada resolusi hidup yang baru. Termasuk kemungkinan adalah salah satunya kita menjadi ataupun bisa menjadi seorang negosiator yang lebih baik lagi. Nah, saya akan memulai dengan sebuah cerita ini Bapak Ibu ya. Mungkin saya izin Pak Slamet kalau ada diskusi saya boleh teman-teman boleh unmute ya atau menulis itunya di pesan Ya, di kolom chatnya ya Pak. Biar kita lebih silakan, Pak. interaktif gitu ya. Karena ini terus terang ini siang hari sangat menarik nih ya. Nah, apakah Bapak Ibu mengetahui siapa orang ini, siapa gadis ini maksud saya? Bisa ditulis atau dibuka di kolom chatnya atau ditulis di unmute. Belum tahu. Belum tahu ya? Kalau ada Iya. namanya di situ sih ada apa? Kali Roger. Nah, iya. Karena kan ada namanya langsung ya. Nah, Kelly Rogers ini adalah salah satu remaja yang paling beruntung di dunia ya. Di tahun 2003, tepatnya di bulan Juni gitu ya, dia mendapatkan hadiah dari hasil lotre. Jadi karena dia berasal dari negara Inggris Raya, ya ada beberapa kesempatan lah ya kalau kita bicara bagaimana mencari uang dengan simple kalau di negara maju tersebut, salah satunya melalui lotre. Dan ternyata dia sangat-sangat beruntung mendapatkan keberuntungan yang luar biasa dan masih sangat muda ya, di usia 16 tahun, dia mendapatkan hadiah 1,875 juta pound sterling. Ada yang tahu nggak kira-kira berapa nih nominalnya kalau dirupiahkan? Guess saja Pak, Bapak Ibu. Kita bebas. Kira-kira berapa nominalnya? 1 juta pound sterling ya, berarti sekitar 1,8. 20 miliar atau 200. Ya, tepat sekali ya perkiraan Ibu ya. Wah, luar biasa Ibu, jago menebak ini kayaknya. Atau terbiasa transaksi valuta asing. Bener Duitnya ya Bu banyak. ya. Tabungannya banyak berarti ya, alhamdulillah gitu ya. Benar sekali Bapak Ibu ya. Jadi si Kelly Rogers ini di usia 16 tahun mendapatkan 25 miliar, setara 25 miliar rupiah ya. Kalau kita bayangkan tahun 2003 mungkin Bapak Ibu masih ingat tahun 2003 itu harga emas berapa, harga rupiah berapa dan sebagainya gitu ya. Nah, kita bisa bayangkan ya. 25 miliar. Kira-kira Bapak Ibu kalau punya duit 25 miliar apa yang Bapak Ibu lakukan? Mungkin bisa ditulis di kolom chat juga atau dibuka mic-nya karena saya lebih suka sebenarnya interaktif ya.
200 juta. Kenapa? Bangun masjid, Pak. Daftar haji, Pak. Daftar haji, bangun masjid dan sebagainya ya. Itu prioritas-prioritas setiap orang gitu ya. Namun ternyata kalau kita bicara kasus di Kelly Rogers ini sendiri, dia banyak berinvestasi. Di investasinya itu di barang-barang yang luxury ya, barang-barang mewah. Salah satunya adalah mobil-mobil mewah, kemudian peralatan tas mewah, busana adi busana dan sebagainya gitu ya. Dan ternyata dengan sikap dia seperti itu, di tahun sekarang ini 2001, dia kesulitan dalam keuangannya karena perilaku dia yang sangat konsumtif. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi dari orang yang paling beruntung menjadi orang yang sangat tidak beruntung untuk ukuran di negara asalnya ya, di Inggris Raya ya, karena dia harus mendapatkan yang namanya tunjangan dari pemerintahan. Nah, ini kan luar biasa ya kalau kita bicara tadi semangat, apakah dia tidak belajar? Belum tentu, karena dia kan juga tamat SMP dan SMA ya, walaupun standar pendidikan di luar negeri mungkin ada beberapa hal yang sama atau bahkan mungkin lebih rendah daripada kita gitu ya. Nah, yang menarik ternyata di negara maju sekalipun dengan segala macam informasi yang sangat terbuka gitu ya, dan kemudian apalagi dia berasal dari negara Inggris Raya di mana financial market itu kalau kita bicara di London dan sekitarnya itu salah satu yang terbesar di dunia. Namun dia tidak berhasil mempertahankan yang disebut keberuntungannya. Nah, ini sangat miris. Mungkin kita juga di sekitar kita ada beberapa mungkin yang kita bisa saksikan. Ini kebalikannya. Ini ada yang tahu Bapak Ibu ini siapa? Kira-kira? Mark Zuckerberg. Wah, langsung kelihatan ya. Kalau orang ganteng dan terkenal langsung kelihatan. Jadi betul sekali ya, Mark Zuckerberg ini ternyata memulai sejarahnya pun hampir sama, bersamaan di tahun si Kelly Rogers tadi memenangi loterinya. Jadi di sekitar bulan Oktober dan Agustus 2003 dia memulai proyeknya, dimulai dengan di sekolahnya di Harvard untuk membangun sebuah media sosial ya, sosial media untuk memperkenalkan diri. Sebenarnya awalnya hanya untuk terbatas di lingkungan kampusnya saja. Namun dia punya visi, punya cita-cita, ini juga harus diadopsi di kampus-kampus lainnya. Nah, kemudian dia bergerilya. Nah, gerilyanya dia itu yang menarik menurut saya. Kenapa? Karena dia memulainya itu dengan berkenalan dengan salah seorang sahabatnya, sama-sama kuliah di Harvard, dan kemudian mereka sepakat untuk mendirikan sebuah perusahaan dengan modal yang sangat minim. Nah, modal yang sangat minim itu maksudnya dibandingkan Kelly Rogers ya, atau Bapak Ibu mungkin bisa memulai project IT itu, ya kalau sekarang itu mungkin hanya membuat website tertentu ya, website biaya sewa dan beli domain kan tidak terlalu mahal dan sebagainya. Itu adalah biaya-biaya investasi awal yang dibangun oleh Mark Zuckerberg. Sekarang bagaimana ini? Kita pasti kenal ya, sekarang itu dia menjadi salah satu pria terkaya di dunia gitu ya, dengan hanya modal yang sangat minimalis. Bisa dibilang hanya berdasarkan perkenalan dan juga pembuatan sebuah website yang kalau kita bicara secara investasi pembelian mesin dan sebagainya itu sangat modalnya minimalis sekali. Nah, ini merupakan salah satu contoh Bapak Ibu ya. Kalau kita bicara kondisi tadi, kalau kita membanding-bandingkan gitu ya antara Kelly Rogers itu ternyata memiliki resource yang sangat luas. Dia hampir bisa dikatakan memiliki dana yang tak terbatas di usia yang sangat-sangat muda gitu ya, 16 tahun udah ada dapat 25 miliar ya kan. Kemudian sementara di sisi lain si Mark Zuckerberg ini dia harus berusaha dengan kemampuannya sendiri karena dia memang jago programming dan coding gitu ya, dan dia membuat codingnya itu berjam-jam sampai akhirnya dia menemukan sebuah pola. Nah, inilah yang kita coba amati gitu ya. Kira-kira tadi tantangan dari Pak Kus gitu ya. Bagaimana nih kita mensiasati zaman digital? Ya, kita harus berani dan juga harus bergabung ke dalam digital ini sendiri. Jadi kita kalau sebisa mungkin sih saran saya kepada Bapak Ibu, cobalah Bapak Ibu membuat sebuah toko online gitu ya.
mungkin hanya sekedar untuk menjual makanan di rumah yang Bapak Ibu hasilkan, ataupun menjual aneka menjadi reseller produk-produk lainnya. Karena itu sangat-sangat membantu Bapak Ibu dalam menemukan pola-pola negosiasi di zaman digital. Seperti saya contohnya ya. Saya ada membangun sebuah sebuah platform sebenarnya. Awalnya sebuah platform, namun so far akhirnya menjadi turns to be social media marketing gitu ya. Saya membuat sebuah project gitu ya. Bagaimana saya bisa belajar untuk menjual di zaman digital, dan saya akhirnya membuat yang namanya cetak foto online bersama dengan saudara saya gitu ya. Jadi kita berdua saja, sama seperti Mark Zuckerberg gitu ya. Nah, yang menariknya adalah di zaman digital ini negotiation itu semakin penting dan semakin beragam. Kita dengan mudahnya bisa menemukan banyak orang ya. Jadi zaman dulu mungkin menemukan pejabat ataupun siapa yang berwenang di tempat lain atau di calon rekanan kita itu agak sulit. Kenapa? Karena kita harus melalui PR ataupun humas dan sebagainya untuk meminta nomor kontak ataupun sekedar emailnya saja. Namun di zaman sekarang itu untuk mendapatkan nomor kontak itu hampir bisa dikatakan tidak terlalu menjadi kendala lagi gitu ya. Jadi inilah sesuatu yang paling menarik di zaman digital. Keterbukaan information itu mengakibatkan semakin pintarnya dari sisi kedua belah pihak ya, dari sisi penjual barang ataupun jasa maupun dari sisi pembeli. Kalau saya kan berusaha mencari rekanan, mencari supplier-supplier yang semakin lama semakin kompetitif tentunya harganya, dan semakin tepat janjinya, pengirimannya bagus, barangnya yang dikirim juga tidak mengecewakan dan sebagainya. Itu bagian dari negotiation dengan supplier. Tapi saya juga di sisi lain, karena saya berada di tengah-tengah sebagai produsen, saya juga akan bertemu dan bernegosiasi dengan banyak pihak gitu ya. Contohnya pembeli-pembeli produk-produk tersebut. Nah, ini merupakan ini ya contoh yang menarik sekali. Bagaimana kalau kita bisa melihat ini adalah pemahaman tentang dunia digital. Nah, ini tentunya sangat menarik kalau Bapak Ibu. Sebentar Pak, selamat ya Bapak Ibu ya, saya sedikit mengalami trouble, tidak bisa next. Saya ulang lagi ya Pak, selamat. Silakan Pak. Sudah terlihat sekarang Pak Selamat, Bapak Ibu? Sudah. Udah ya. Ya. Jadi kalau kita bicara semangat yang kita bisa lihat dari kisah hidupnya Mark Zuckerberg ini tentu sangat menarik ya. Di mana dia ketika dia masih muda, dia berani berinovasi, berani berinvestasi, dan juga sekaligus berani berkorban untuk membangun perusahaannya sendiri. Nah, tentunya ini semangat juga yang akan kita coba telurkan supaya kita bisa menciptakan semakin banyak entrepreneurship gitu ya. Ini saya akan memutar sebuah video, teman, videonya durasinya sekitar 34 detik mungkin Bapak Ibu ya. Jadi mungkin diperlukan sedikit ketelitian ya dalam memasukkan pesan ini. Kedengaran Pak soundnya? Belum Pak. Oke, kalau gitu nggak usah pakai sound Bapak Ibu ya. Ini hanya tulisan sebenarnya. Mohon maaf ya Pak. Nah, kalau dari
video tersebut kita membuat sebuah skenario Bapak Ibu ya, betapa ilmu dan terkait dengan pemasaran itu sangat penting, termasuk salah satunya adalah negosiasi. Karena kan biasanya kita melakukan negosiasi itu apabila kita terlibat dalam sebuah, kalau dalam bisnis dan karir gitu ya, dalam transaksi jual dan beli gitu. Jadi kalau ketika kita melakukan jual dan beli, jual ataupun beli, itulah kita menerapkan ataupun mengimplementasikan daripada negosiasi ini sendiri. Nah, luar biasanya negotiation itu sangat-sangat banyak dimanfaatkan di negara-negara Asia Pasifik. Kalau kita bicara budaya, mungkin budaya di Asia Pasifik, terutama di Indonesia itu kita masih suka melakukan transaksi bisnis itu dengan cara tawar-menawar gitu ya, atau tukar-menukar konsesi atau hal-hal yang bisa kita pertukarkan. Nah, ini menariknya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat juga nih di kisah berikutnya ya Bapak Ibu ya, saya cukup amazing gitu ya, salah satu page di Facebook tadi di tempatnya Mark Zuckerberg tuh ada perubahan nama gitu ya, Barcelona of Nepal berubah menjadi PSG of Nepal. Ini kira-kira masih ingat nggak Bapak Ibu apa yang menyebabkan hal ini terjadi gitu ya? Kenapa nih kira-kira seperti ini? Oke, jadi kalau Bapak Ibu masih ingat, ini adalah ada sebuah kejadian yang menarik gitu ya. Ketika beberapa bulan yang lalu, Lionel Messi alias starnya daripada Barcelona itu memutuskan untuk akhirnya tidak lagi memperpanjang ataupun tidak lagi bekerja dan tidak lagi bermain untuk Barcelona gitu ya. Dan kemudian pindah dengan ke salah satu pesaingnya di kontes Liga Eropa gitu ya, ke Paris Saint-Germain. Nah, ini sangat-sangat pemukul tentunya ya. Kalau kita bicara bisnis yang dihasilkan oleh Lionel Messi ini, dia tidak hanya menghasilkan bisnis untuk Barca, tidak hanya dari sisi penjualan tiket, namun dia juga bisa menghasilkan bisnis dari banyak hal. Salah satunya adalah penjualan memorabilia ataupun kaos-kaos aparel ataupun kaos-kaos boneka dan sebagainya yang terkait dengan Lionel Messi tersebut, dan kemudian juga hak siar TV dan sebagainya gitu ya. Begitu juga banyaklah hal-hal yang terkait langsung dengan Messi. Dan ketika sebuah klub ditinggalkan pemain bintangnya seperti sekelas Messi, itu menjadi sangat-sangat negatif tentunya hasilnya bagi klub tersebut. Nah, ini yang coba kita bahas gitu Bapak Ibu ya. Kenapa sih negotiation yang terjadi pada saat itu tidak berhasil mencapai kata kesepakatan gitu ya, antara pihak Barca sebagai pemilik klub dan juga Lionel Messi sebagai pemilik ataupun sebagai pemain. Nah, tentunya kalau kita lihat berikutnya, negotiation itu sebenarnya kalau by definition Bapak Ibu ya, itu adalah tempat pertemuan ataupun perundingan gitu ya. Kita bisa melihat gitu, apa yang terjadi ketika Lionel Messi akhirnya tidak lagi memperpanjang kontraknya ataupun masa kerjanya, masa bermainnya di Barca. Ternyata kalau kita lihat banyak sekali yang terlibat. Nah, tadi salah satu contohnya saja ada kekesalan ataupun ada kekecewaan dari supporter. Dan supporternya itu kalau kita bicara klub dunia seperti Barcelona itu tidak hanya ada di Spanyol saja, tapi juga ada di seluruh dunia. Nah, ini yang menjadi hal-hal yang kritis gitu ya. Kalau kita bicara negotiation adalah tempat melakukan perundingan antara dua belah pihak. Itu apa yang dirundingkan? Biasanya yang dirundingkan pertama sekali adalah sumber daya gitu ya. Kira-kira apa nih sumber daya apa yang akan dirundingkan antara Barcelona dengan Messi? Ya tentunya salah satunya adalah kemampuan dan skill Messi dalam mengolah bola dan menjadi inspirator bagi teman-temannya. Nah, itu adalah resource sebenarnya. Jadi kalau kita bicara resource itu tidak mesti harus sumber daya alam gitu ya. Namun resource itu bisa juga hanya dalam bentuk keterampilan ataupun skill. Apalagi kalau kita bicara pemain kelas dunia seperti Messi, skillnya ya tentunya sangat berguna sekali bagi timnya gitu ya. Jadi inilah yang pertama sekali dipertukarkan. Jadi sumber daya yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat itu dipertukarkan satu sama lainnya. Apabila Messi ingin diperpanjang ataupun bermain di Barcelona, ya Barcelona harus ataupun mau menyanggupi untuk membayar Messi sekian dengan salary tertentu gitu ya, angka tertentu. Nah, ini menarik juga. Kemudian juga ternyata ada pertukaran keinginan, kebutuhan gitu ya. Kira-kira
ada keinginannya untuk Messi berada di Barcelona, dan kebalikannya juga, seberapa ingin Barcelona tetap mempertahankan Messi. Nah, ini adalah contoh ya, jadi ada resource, sumber daya yang dipertukarkan, dan juga ada keinginan kedua belah pihak. Nah, ini semuanya harus diakomodir dalam meja perundingan kalau kita bicara negotiation ya. Dan yang terakhir adalah adanya authority atau kewenangan ya. Kalau kita bicara ininya raw gitu ya, singkatannya supaya ingat, tiga elemen dari negotiation itu adalah adanya resources yang bisa dipertukarkan kedua belah pihak, dan juga adanya kebutuhan ataupun keinginan yang harus digali dengan cara diskusi ataupun dengan cara bertanya, dan kemudian ada authority. Kenapa? Karena sering sekali kalau kita bicara negotiation itu gagal, kenapa? Karena kita tidak menemukan orang yang tepat, dia tidak bisa memutuskan gitu ya. Kira-kira kalau kita bicara, misalkan sebagai contoh, Anda mau negosiasi pembelian mobil baru gitu ya, jika Anda berbicara kepada salesnya, dan kemudian dia tidak bisa mengajukan diskon seperti yang Anda minta, ya dia tidak ada tidak ada mencari cara apa yang harus dilakukan ketika kita tidak menyetujui sebagai pembeli ya, calon pembeli, dengan penawaran yang pertama kali ditawarkan oleh si sales tersebut. Nah, tentunya kita harus mengetahui level-level authority ataupun level-level kewenangan dari masing-masing pihak di counterparty. Tadi kalau kita bicara Messi, ini sebenarnya Bapak Ibu ya, yang menariknya kalau kita cermati yang terlibat adalah playernya sendiri. Jadi si Messi sebagai individual gitu ya. Kemudian yang paling berkepentingan adalah pemimpinnya. Pemimpin dari counterparty atau calon mitranya ya. Di sini bisa kita sebut Barcelona lah ya, contohnya ya. Nah, kalau transaksinya sangat-sangat sederhana, hanya kedua belah pihak yang terlibat dan masing-masing mewakili individu ataupun mewakili perusahaan gitu ya. Kalau kita bicara karyawan pertama kali apply ke perusahaan, ya sifatnya hanya individual, karyawan dengan bosnya ataupun dengan pihak HR dan sebagainya. Nah ini, namun menariknya semakin kompleks dan semakin tinggi nilai transaksi daripada negosiasi tersebut, akan semakin banyak para pihak yang terlibat. Kira-kira apa Bapak Ibu nih yang terlibat dalam perundingan? Kalau kita ngebayangin perundingan negotiation Messi dan Barcelona, siapa lagi nih pihak-pihak yang terlibat? Ini ada jawaban dari siapa ini? Bu Ade Sinta ya. Agen Messi, Pak. Ya. Ya, betul sekali Pak ya. Agen Messi. Nah, nambah permasalahan nggak tuh Bapak Ibu kira-kira kalau ada agen Messi yang mewakili kepentingan Messi? Nambah pasti Pak. Butuh fee Pak buat agen. Betul sekali Pak ya. Jadi ada tambahan fee dari para pihak yang terlibat. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya sedang mengalami troubleshooting lagi. Nah, players agent itu kalau kita bicara pemain profesional, dia biasanya diwakilkan oleh baik bersifat individual ataupun bersifat company. Nah, ini salah satu peluang sebenarnya ya, di Indonesia belum terlalu berkembang. Agent-agent pemain, agent-agent atau superstar gitu ya, untuk pemain basket ataupun pemain olahraga lainnya. Nah, sementara di negara maju itu sebuah kebutuhan yang sangat menarik tentunya. Nah, tentunya kalau kita bicara players agent, ada di counterparty-nya juga ada para pihak yang terlibat. Siapa aja nih kira-kira Bapak Ibu? Yang paling terbesar adalah tekanan dari sponsor Bapak Ibu ya. Sebagai seorang CEO, tentunya dia berharap sekali mendapatkan sponsor yang semakin lama semakin tumbuh ataupun semakin besar jumlahnya. Dan salah satu ketentuannya adalah mungkin salah satu di perjanjiannya adalah tetap bisa mempertahankan pemain-pemain bintang. Nah ini tekanan yang sangat besar. Belum lagi dari supporter Bapak Ibu ya. Kalau kita bicara di negara maju ataupun negara yang gila demen sepak bola gitu ya, supporter itu udah seperti dewan direksi. Dia berhak untuk memutuskan siapa yang masih bertahan dan siapa yang tidak layak lagi dipertahankan di klub tersebut. Nah ini tekanan-tekanan yang menarik sekali kalau kita bicara kasusnya Messi kemarin. Ada lagi dua belah pihak yang sebenarnya tidak berhubungan langsung, namun mereka akan terlibat. Kenapa? Karena ada lawyer di situ ya, ada pengacara ataupun perwakilan yang melihat kontrak yang
setelah berjalan, kemudian penyesuaian-penyesuaiannya itu adalah pihak-pihak yang terlibat. Ada lawyers dan ada bankers. Bankers kenapa? Karena biasanya kalau pembelian-pembelian besar itu membutuhkan pendanaan dari pihak lain. Nah, kalau kita bicara Barca, mungkin dia perlu negotiation ulang dengan para peminjam dia atau para apa namanya bankersnya, para peminjam yang memberikan Pembiayaan. dananya, pembiayaannya, maksud saya ya. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu ya. Kasus Messi ternyata kalau kita cermati banyak sekali yang terlibat. Belum lagi dari shareholder-nya, pemilik saham daripada klub itu sendiri. Jadi ini merupakan contoh kasus yang menurut saya mudah-mudahan bisa membuat Bapak Ibu menjadi lebih aware lagi ketika kita negosiasi ada banyak pihak yang terlibat, tergantung besar dan kecilnya negotiation kita ya. Kalau kita transaksinya mungkin hanya bisa diputuskan oleh 1-2 orang antara kita dengan bos, mungkin tidak terlalu banyak terlibat. Tapi kalau kita bicara negotiation dalam skala yang kompleks dengan begitu banyaknya terms and condition yang harus disetujui oleh kedua belah pihak, itu kemungkinan besar para pihak yang terlibat itu menjadi lebih banyak lagi. Nah, kalau kita lihat dua sisi ini ya, klub supporter. Kira-kira klub supporter ini apa 100% berada di belakang klub Barca? Apakah mereka menjadi pendukung mayoritas loyalitas 100% mendukung keputusan apapun dari CEO-nya Barca? Kira-kira Bapak Ibu. Mungkin nggak terjadi kondisi seperti itu? Tentu ini tergantung dengan ini ya, nggak juga Bu Anissa ya. Bu Anissa hobi bola juga ini? Luar biasa ya. Jadi ternyata kalau kita lihat semakin banyak pihak yang terlibat dalam sebuah perundingan ataupun negotiation itu kemungkinan pihak-pihak tersebut itu bisa menjadi partner ataupun menjadi teman dalam negotiation kita ataupun bisa menjadi counterparty dari negotiation kita. Ada banyak pemain yang tetap mendukung ada banyak maksud saya ada banyak supporter yang tetap mendukung keputusan apapun yang dilakukan oleh Messi gitu ya, karena mereka paham lah dengan kelas Messi dan sebagainya itu agak berat untuk tetap berada di klub Barca, apalagi kalau sedang menghadapi kondisi kelilit hutang dan sebagainya gitu ya. Nah ini tentunya kalau kita lihat di awal sekali kalau based on negotiation, Anda sebagai calon negosiator atau sebagai perwakilan negosiator, Anda harus memetakan seluruh komponen-komponen ini. Siapa saja yang kira-kira akan terlibat dalam perundingan ini ataupun dalam kesepakatan negotiation ini gitu ya. Nah, jadi by definition-nya negotiation itu adalah perundingan antara dua belah pihak atau lebih yang sama-sama mempertukarkan resource, wants, dan authority, memiliki authority. Nah, ini tentu menarik sekali, Bapak Ibu. Oke, kira-kira sampai di sini kecepatan nggak nih kira-kira Bapak Ibu ya? Nah, kita kemudian next-nya, kalau Bapak Ibu tidak merasa kecepatan gitu ya. Jadi next-nya itu kalau kita bicara jenis-jenis negotiation itu ada items-items ataupun ada hal-hal yang akan dinegosiasikan. Jadi kalau kita bicara ini agak berbeda sekali dengan tadi ya kasus Messi, cuman kasus Messi itu lebih memaparkan pihak-pihak yang terlibat gini ya. Nah ini adalah kalau misalnya transaksinya yang jauh lebih sederhana, hanya sekedar pembelian kendaraan baru gitu ya, untuk konsumsi, untuk penggunaan pribadi ataupun penggunaan di perusahaan gitu ya. Nah biasanya ini adalah 5 items ya yang kita ataupun calon penjual, kalau kita sebagai pembeli ya ataupun kita sebagai penjual yang coba dinegosiasikan. Jadi ada yang pertama sekali adalah diskon gitu ya. Tentunya kalau kita beli barang, kita meminta diskon atau pengurangan harga gitu ya. Nah, harga price list mungkin sesuai dengan brosur, sesuai dengan informasi di website dan sebagainya. Namun kalau kita bertanya kepada salesnya umumnya sudah mengetahui nih diskon yang bisa diberikan oleh
masing-masing sales kepada pembeli, calon pembeli gitu ya. Kemudian juga ini hal yang kedua adalah terms of payment, cara pembayaran gitu ya. Apakah cara pembayarannya bisa cash keras dalam waktu misalnya 2 minggu, seminggu, sebulan, ataupun cash bertahap dalam waktu 6 bulan, setahun tanpa dikenakan biaya tambahan, bunga dan sebagainya gitu ya. Namun ada juga yang sifatnya itu aksesoris-aksesoris tambahan, seperti misalnya Bapak Ibu kalau beli mobil baru ditawarkan juga tambahannya kaca film, mungkin ada alarm, ada apa lagi tuh biasanya, ada tanduk mungkin, ada audio visual dan sebagainya. Itu aksesoris-aksesoris yang melengkap di produk intinya. Produk intinya kan tetap mobil, kendaraan gitu ya. Kemudian ada juga tambahan lagi garansi jaminan lah ya, jaminan untuk free service sekian ribu kilometer, sekian tahun dan sebagainya. Namun kemudian juga ada juga tambahan lagi asuransi. Itu biasanya sebuah hal-hal yang kita negosiasikan pada saat kita pembelian mobil baru. Nah, jenis-jenis negotiation itu sebenarnya secara teori itu bisa terbagi dua, Bapak Ibu ya. Ada jenis-jenis yang distributif. Distributif itu adalah transaksi jual beli. Jadi kita akan mengambil sebanyak mungkin ataupun para pihak yang terlibat baik dari sisi kita sebagai penjual ataupun kita sebagai pembeli, kita akan berusaha mengambil sebanyak mungkin gitu ya. Kita membagi porsinya. Jadi misalnya diskon. Bapak Ibu, kalau saya sebagai penjual gitu ya. Kalau saya sebagai penjual memiliki batas atas untuk memberikan diskon itu, misalkan batas bawah gitu ya, kalau kita bicara sampai dengan 10% dari harga jual. Namun saya baru memberikannya 5% di awal. Kemudian tergantung kesepakatan, kalau Bapak Ibu kalau ketemu dengan pembeli yang masih belum puas dengan 5%, saya bisa tambahkan lagi, mungkin menjadi 1% lagi, jadi saya 6% dan sebagainya. Itu merupakan hal-hal yang bisa dibagikan. Jadi kesepakatan yang sudah diketahui oleh baik dari sisi penjual gitu ya, maupun dari sisi pembeli, karena kan kalau yang lebih bagusnya sebenarnya kalau kita bisa mengetahui, kalau kita dari sisi penjual ya, kalau kita dari sisi penjual kita bisa mengetahui batas atas pembeli harga yang bisa dibeli atau bisa dibayarkan oleh seorang pembeli. Kira-kira cukup dipahami Bapak Ibu? Sebagai penjual, kita harus mengetahui batas bawah harga mobil tersebut. Jadi yang terendah yang bisa kita berikan kepada pelanggan, setiap pelanggan adalah berapa, misalnya berapa juta. Let's say 150 juta misalkan untuk beli mobil baru. Sementara harga yang bisa ya, ataupun yang bersedia dibayarkan oleh seorang si penjual itu, umumnya kita tidak tahu. Namun kita bisa bertanya sebenarnya. Nanti kita akan bahas dalam tahap-tahapan berikutnya gitu ya. Nah, inilah hal-hal yang harus kita ketahui, apa saja yang harus kita diskusikan. Kalau kita bicara tadi, resource apa saja yang kita bisa diskusikan tadi adalah pertukaran ya. Kalau jual beli mobil, pertukaran antara resource yang dimiliki oleh si penjual sebagai sales penjualan mobil, dan juga sebagai resource yang dimiliki oleh pembeli. Nah, yang menariknya adalah ada konsep yang kedua disebut integratif. Integratif itu adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang penjual ataupun pembeli untuk memperbesar kuenya gitu ya. Tadi kan kalau kita bicara kuenya ini hanya 5 item sini saja. Namun kalau negosiator yang baik sebenarnya adalah yang berusaha untuk senantiasa memperbesar kue daripada negosiasi tersebut. Contohnya seperti apa nih? Contohnya seperti ini ya. Jadi gambarnya itu menyaratkan bahwa ada pembesaran hal-hal yang didiskusikan. Contohnya seperti apa? Misalkan seperti ini. Kalau kita bicara seorang sales gitu ya, dia bisa menawarkan yang namanya anti karat. Jadi beli mobil baru langsung pulang-pulang sudah ditambahkan anti karatnya. Kemudian juga bisa ditawarkan kartu membership gitu ya. Kartu membership itu ya ada berbayar, ada yang sebagainya, tergantung package-nya, tergantung paketnya. Kira-kira bisa nggak nih kartu membership itu berlaku seperti untuk kartu jaga-jaga ya. Kalau misalnya terjadi mobil mogok, banjir dan sebagainya, menyediakan layanan direct gratis 24 jam. Nah, bisa nggak ditambahkan lagi, misalkan dia kerjasama, dia melihat peluang bahwa ada nih kemungkinan besar customer yang bersedia untuk membayar untuk cuci kendaraan. Karena kan ya tentunya kita lihat ya skala bisnis dan sebagainya. Cuci kendaraan ketahunan. Pernah nggak Bapak Ibu keluarkan seperti ini?
Oke, masih malu-malu nih kayaknya Pak Slamet ya, pesertanya ya. Nah, ini bisa kita lihat gitu ya. Jadi kemampuan seorang penjual untuk menambah ataupun memberikan add-on dari produk basic itu adalah kemampuan negotiation gitu ya. Ketika kita bertemu dengan customer yang sangat-sangat peduli dengan diskon yang besar, kita bisa kalau kita misalnya punya limit hanya dengan 10 juta, 10 juta, sorry. 10% ya kita bisa mengurangi pelan-pelan, kemudian konversi dari sisa limit kita itu kita bisa memberikan dia tambahan benefit lainnya, tambahan manfaat lainnya. Udah Bapak Ibu saya nggak mampu nih, saya limit saya atau gimana ya, bahasanya adalah mungkin, maaf Bapak Ibu untuk diskon kami sudah tidak bisa berikan lagi, namun saya bisa memberikan layanan cuci kendaraan tahunan. Tentunya ini harus dihitung ya, harus dihitung dengan cermat. Nah, ini adalah contoh-contoh sederhana. Begitu banyak manfaat apabila kita lebih paham dengan benefit-benefit ataupun kondisi-kondisi yang kita ketahui tentang transaksi jual beli ataupun pembelian mobil ini sendiri. Ya, betul Pak Basuki ya, dari KTI. Ada yang menawarkan cashback. Cashback itu semacam diskon ya, tapi dia dalam bentuk uang tunai ya, betul sekali Pak. Nah, ini beberapa hal ya, kalau kita bicara negosiasi dalam tahap yang mungkin lebih sederhana. Tapi kalau kita bisa memperbesar pasarnya, memperbesar ini items yang kita diskusikan, itu akan lebih menarik lagi. Karena toh banyak juga customer yang justru menginginkan adanya tambahan-tambahan benefit seperti ini gitu ya, yang dia tidak usah repot-repot lagi. Ya udah ada cuci kendaraan yang bisa dibayar tahunan dan sebagainya. Ini sangat menarik, apalagi ini mobil baru ya. Kalau kita bicara mobil-mobil baru, ya bagaimanalah kita bisa membuat sebuah customer itu lebih tertarik untuk membeli dan juga mendapatkan benefit tambahan yang lebih besar lagi. Nah, ini beberapa contoh Bapak Ibu ya. Saya terus terang mohon maaf nih Bapak Ibu, mungkin ada bermasalah dengan laptop saya gitu ya. Nah, ini adalah prosesnya kalau gitu Bapak Ibu ya. Bagaimana kita harus melihat negosiasi itu tidak dilakukan secara sekaligus. Yang tahap pertama yang paling penting menurut saya dan juga menurut banyak penelitian itu adalah sebelum negotiation berlangsung. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan order ataupun permintaan, ayo minta quotation dan lain sebagainya terhadap penjual transaksi jual dari yang perusahaan Anda tawarkan kepada calon pembeli, ya Anda harus melakukan persiapan dengan terencana. Kemudian juga Anda harus bisa melakukan sasaran-sasaran yang paling penting gitu ya. Tadi kalau kita bicara item-item yang didiskusikan, resource apa yang Anda miliki, dan resource apa yang dimiliki oleh calon pembeli, kemudian jenis-jenis keinginan apa yang Anda harus ketahui dari seorang customer, ini berupa pelajaran di sasaran dan posisi utama. Ingat Bapak Ibu ya, tadi ada masing-masing pihak menjaga posisi utamanya. Kita sebagai penjual, kita menjaga posisi terendah, harga yang bisa kita berikan kepada customer. Kalau Anda menjual di bawah harga terendah yang disepakati oleh perusahaan dan juga tim penjualan, berarti Anda tidak menjalankan ketentuan perusahaan dengan baik, dan itu Anda bisa konsekuensinya sangat besar gitu ya. Anda bisa dikeluarkan dari perusahaan ataupun bisa membayar ganti rugi karena Anda menjual barang jauh di bawah harga yang terendah yang telah disepakati oleh perusahaan. Dan kemudian poin kedua, saat negosiasi. Jadi ketika kita sudah bertemu ataupun sekarang bisa menggunakan V-call ya, banyak negotiation sekarang berlangsung secara online gitu ya. Tidak pernah ketemu muka, masih pakai tidak buka kamera dan sebagainya gitu ya. Sangat-sangat menarik sekali zaman sekarang dengan adanya pandemi ini ya. Nah, saat negosiasi kita saling mempertukarkan pertanyaan, ya kan, saling melontarkan ide dan gagasan. Oh ya, Bapak Ibu, saya diundang di sini karena Bapak Ibu membutuhkan misalnya pelatihan untuk perusahaan Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu sudah tentukan belum pelatihan apa yang Bapak Ibu butuhkan? Nah, itu kan beberapa pertanyaan untuk mempertanyakan kira-kira. Walaupun mungkin di awal sudah ada yang namanya terms of reference gitu ya, atau kerangka acuan kerja. Mungkin dari perusahaan-perusahaan klien sudah memberikan tender, penjelasan
permintaan proposal dan sebagainya. Namun ketika kita melakukan negotiation, disitulah kita punya kesempatan yang sangat-sangat luas untuk mempertanyakan maksud dari setiap yang pernah disampaikan, baik tadi melalui video call maupun materi yang disampaikan oleh calon klien melalui secara tertulis ya, misalkan melalui terms of reference atau kerangka acuan kerja. Dan kemudian di saat negosiasi, Anda akan berusaha saling mempertukarkan konsesi ya. Konsesi itu adalah sesuatu yang resource yang kita coba pertukarkan. Jadi misalkan Bapak Ibu, saya bisa Pak mengurangi harga sekian. Namun pelaksanaannya, kalau kita bicara pelatihan ya, pelaksanaannya mungkin tidak bisa dilakukan di hotel yang Bapak inginkan. Kira-kira seperti itu Bapak. Jadi ada pertukaran ya ketika kita menukarkan harga penjualan kita mendapatkan sesuatu dari counterparty. Itu adalah tukar-menukar konsesi. Konsesi itu adalah resource ataupun sumber daya yang diperbicarakan ataupun dinegosiasikan. Kemudian ketika kita mendapatkan konsesi, ya kita juga harus menganalisa apakah ini masih dalam batas-batas area negotiation kita, tidak melanggar aturan perusahaan, dan juga masih di atas margin perusahaan. Itu hal-hal utama gitu Bapak Ibu ya. Dan kemudian setelah negotiation itu kita mencapai kesepakatan dan kemudian memonitor hasil penjualan. Nah, sebelum memulai negotiation, Bapak Ibu harus melakukan yang namanya persiapan gitu ya. Persiapannya itu harus matang, Bapak Ibu harus mengetahui 3C gitu ya. 3C pertama itu yang paling penting adalah customer. Siapakah customer kita yang mengundang kita, yang menelepon kita, yang meminta kita datang untuk memberikan penawaran, proposal, untuk mengirimkan tender dan sebagainya gitu ya. Siapakah customer kita ini? Kira-kira customer kita ini perusahaan besar, perusahaan lokal, perusahaan terbuka. Bagaimana proses negotiation di perusahaan tersebut? Apakah kita pernah melakukan kerjasama bisnis sebelumnya dengan perusahaan tersebut, dengan customer kita ini, atau tidak, dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang Anda harus tahu dulu. Jadi, saya pernah mengalami kondisi gitu ya, ketika saya mencoba menawarkan pelatihan, ada salah satu rekan saya bertanya, ketika kita sudah berhadapan langsung ya, di meja, dia bertanya, Bapak Ibu, perusahaan Bapak Ibu ini jualan apa ya? Kebayang nggak Bapak Ibu? Ketika Anda sudah diundang oleh perusahaan dan Anda masih bertanya tentang produk yang dijual oleh perusahaan tersebut. Itu secara tidak langsung dan secara langsung juga akan menurunkan kredibilitas Anda. Customer tidak akan suka dengan penjual yang tidak mengetahui mereka. Jadi berhati-hatilah kalau ketemu customer. Pastikan Anda at least sudah mengetahui bisnisnya, sudah mengetahui plan mereka mungkin dari berita-berita internet dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan Anda mengetahui hal-hal tersebut, Anda punya bahan untuk didiskusikan, untuk dinegosiasikan dan sebagainya gitu ya. Yang kedua yang paling penting adalah perusahaan Anda sendiri, company ya. Jadi Anda jangan datang ke negotiation tanpa mengetahui tugas Anda sebagai negosiator itu apa. Jadi sering juga tuh banyak perusahaan-perusahaan yang udah kamu datang aja ke sana, dengerin aja dulu tender itu apa sih maksudnya, nanti habis dari situ report ke saya ya, kira-kira apa yang dimaksud dengan dokumen tertulis tersebut, tolong jelaskan. Nah, pastikan Anda juga mengirim orang yang tepat gitu ya. Kalau kita bicara baru tahap hearing dari sebuah tender ya, Anda pastikan bahwa orang tersebut itu memiliki kemampuan ataupun karyawan kita itu memiliki kemampuan untuk mendengarkan dengan aktif dan tidak mudah terdistract, karena sering sekali tender itu yang beberapa kali saya ikutin itu penuh dengan pressure ya, baik dalam jangka waktu pengerjaan maupun dari harga maupun juga dari kualitas gitu ya. Nah kan kita tidak mungkin memberikan menugaskan karyawan yang masih baru untuk menegosiasikan sesuatu yang besar. Nggak mungkin lah kita bicara dengan Barca, CEO Barca, tapi mengirimkan agent yang tidak ternama. Itu sama juga dengan cari susah sendiri gitu ya. Nah, ini adalah yang ketiga, berikutnya adalah persaingan. Jadi competitors. Kalau perusahaan Anda perusahaan monopoli, alhamdulillah gitu ya, Anda tidak perlu mendapatkan persaingan penawaran dari perusahaan lain. Tapi kan tidak semua industri, tidak semua perusahaan memiliki privilege ataupun kenikmatan
seperti itu gitu ya. Tentunya Anda akan bertemu dengan banyak kompetitor ketika Anda berusaha menegosiasi di pasar. Nah, ini adalah warna-warna ya, Bapak Ibu ya. Kita dan customer, kompetitor dan company itu tahu bahwa kita ini misalkan perusahaan training. Nah, sama-sama perusahaan training. Akan customer mengetahui, kompetitor mengetahui, company mengetahui, itu kolom putih, ternyata warna putih ya, diilustrasikan warna putih. Namun ada juga yang kita tidak tahu apa yang telah diperbicarakan antara customer dengan kompetitor, itu warna merah. Nah, begitu juga kita mengetahui apa yang bisa kita pertukarkan, resource apa yang kita bisa pertukarkan dengan customer, itu direpresentasikan dengan warna biru. Nah, sebaliknya karena kita sama-sama bermain di bisnis yang sama, tentunya kita memiliki pengetahuan yang sama ataupun tahu tentang bisnis kompetitor dan kompetitor pun tahu dengan bisnis sebagai company. Itu direpresentasikan warna hijau. Persiapan yang Anda harus lakukan adalah Anda memperbesar warna biru tersebut. Jadi, semakin Anda memperbesar warna biru, tentunya customer akan melihat bahwa Anda memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan competitors. Dan ada banyak pilihan-pilihan yang bisa perusahaan Anda tawarkan. Nah, ini beberapa contoh ya. Yang Anda harus lakukan ketika ini adalah, mohon maaf sekali Bapak Ibu, ini ternyata saya punya slide agak susah di enter karena mungkin banyak menggunakan GIF ya. Nah, ini adalah area negosiasi dan pertukaran konsesi. Tadi Bapak Ibu sudah cukup familiar ya dengan istilah konsesi ya, resource yang dipertukarkan antara pihak company, pihak kita, dengan customer. Dan inilah area negosiasi. Semakin besar area negosiasi, semakin besar juga kemungkinan Anda akan memenangi ataupun mendapatkan kesepakatan tersebut. Namun justru kebalikannya, kalau area negosiasi ini semakin kecil, peluang Anda untuk mendapatkan hasil kesepakatan bisnis ini ataupun kesepakatan apapun dengan pihak manapun akan semakin jauh berkurang. Itu tentunya kalau kita bicara area. Yang Anda harus lakukan adalah Anda sebelum melakukan yang namanya identifikasi persiapan negosiasi, Anda harus mengidentifikasi titik-titik panas gitu ya. Kalau kita bicara negotiation, tentunya ada hal-hal yang dengan cepat mudahnya disetujui oleh kedua belah pihak. Tapi ada juga beberapa hal yang sangat prinsip ataupun sangat krusial, sangat kritikal. Nah, titik-titik inilah yang Anda coba identifikasi di awal. Kira-kira customer ini seperti apa ya? Dia customer yang sedang berkembangkah perusahaannya, sedang mengalami kondisi seperti Barca, terlilit hutang atau bagaimana ya? Tentunya agak berbeda nih preferensi sebuah perusahaan terhadap misalkan harga, salah satu item aja ya, item negotiation. Perusahaan yang sedang berkembang, yang tumbuh pesat pasti tidak terlalu tidak terlalu fokus harga sebagai faktor utama ketika mengevaluasi supplier. Tapi Anda akan berbeda kalau Anda berhadapan dengan perusahaan yang sedang terlilit hutang. Pasti bagaimanapun juga mereka akan mempertimbangkan harga sebagai faktor kunci gitu ya. Nah, ini adalah titik-titik panas. Jadi Anda bisa mulai bayangkan ketika Anda ketemu dengan customer, siapapun customernya, Anda harus tahu customer itu siapa, memiliki apa dan sebagainya. Ini makanya penting sekali melakukan riset sebelum negotiation. Dan sayang sekali kita dan saya pribadi juga masih sering kelupaan gitu ya ketika kita dapat kadang-kadang dapat telepon nih sore ini jam 3. Pak, besok Bapak diminta untuk datang ke tender perusahaan ini ya. Dan saya masih kebingungan gitu ya. Wah, tender apa nih? Udah datang aja dulu. Nah, itu hal-hal seperti itu masih lazim kita jumpai. Namun sebaiknya seberapa cepatnya information untuk mendatangi sebuah pertemuan dengan calon klien, Anda harus sebisa mungkin, sebaik mungkin untuk mengetahui dulu customer Anda. Jangan sampai kejadian seperti rekan saya ya, dia baru bertanya jualan apa si perusahaan ketika sudah berada di lokasi. Nah, itu sangat-sangat disayangkan. Berikutnya adalah Anda harus, kelihatannya saya harus pakai PDF ini kelihatannya ya. Mohon maaf sekali Bapak Ibu.
Apa ingin dari kami saja Pak untuk menampilkan share screen? Nah, boleh kalau bisa dibantu, makasih banget Ibu. Oke, ya yang sebelumnya Bu. Nah, iya. Terima kasih Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua ketika persiapan kita juga sebisa mungkin mencari alternatif terbaik untuk berbagai skenario. Jadi ketika kita masuk ke negotiation itu ada dua hal yang akan terjadi sebagai konsekuensi dari perundingan gitu ya. Yang pertama sekali adalah konsekuensinya sepakat untuk sama-sama melanjutkan bekerja sama atau sepakat untuk sepakat lah istilahnya ya. Ataupun yang kedua adalah sepakat untuk tidak sepakat. Jadi setelah kita mempertukarkan konsesi, berdiskusikan, ataupun ketika kita membaca TOR ataupun kerangka ketentuan kerjanya, harganya itu terlalu murah dan itu tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan dan kita tidak bisa lah menawarkan layanan untuk dengan harga tersebut, maka kita bisa memiliki kewajiban untuk menolak gitu ya, untuk tidak sepakat, sepakat untuk tidak sepakat dan tidak melanjutkan kerjasama tersebut. Nah, yang terpenting adalah kita harus mengetahui alternatif apa saja gitu ya untuk berbagai macam skenario. Jadi kalau kita bicara bisnis, utamanya untuk bisnis ya, negotiation untuk bisnis, Anda harus berbicara skenario pertama itu skenario semua sasaran Anda disetujui oleh customer. Tapi apakah itu berhasil? Berapa persen kira-kira? Tentunya kalau Anda punya negosiator yang ulung, ya Anda bisa mendapatkan 100% semua apa yang Anda inginkan. Tapi bisa kebalikannya. Anda mungkin hanya dapat sekitar 20% dari seluruh tawaran Anda. Nah, ini skenario yang pesimis lah kalau kita bicara ya, yang paling kecil lah. Dan ini juga tentu punya probabilitas, punya nilai kemungkinan, berapa persen nih kemungkinan terjadi. Dan yang ketiga adalah skenario yang sedang-sedang saja gitu ya, kayak Fetty Vera aja nyanyi. Itu diantara apa yang Anda inginkan dan juga apa yang Anda pertahankan. Dan kemudian Anda harus menyiapkan negotiation sheet. Jadi gambaran hal-hal yang Anda harus lakukan apabila kita dan Anda harus pertahankan. Boleh slide berikutnya, Ibu, minta tolong. Ya. Ini contohnya ya, negotiation sheet. Yang pertama sekali adalah posisi utama negosiasi. Ini contoh negotiation sheet untuk pembeli, Bapak Ibu ya. Tolong dipahami posisinya karena negotiation skill ini bisa dipakai oleh penjual dan juga bisa dipakai pembeli. Khusus untuk slide ini contoh negotiation sheet untuk pembeli. Kita sebagai pembeli itu membuat sebuah sasaran yang paling tinggi, team goals gitu ya. Kita minta supplier untuk mau ikut program peningkatan produktivitas kita selama 5% per tahunnya, selama 3 tahun ke depan dengan seluruh biaya ditanggung oleh supplier. Jadi biaya-biaya perbaikan mesin, investasi mesin, biaya operasional, pengiriman barang, semuanya itu cost-costnya itu yang mungkin muncul akibat adanya aktivitas peningkatan produktivitas itu semuanya ditanggung oleh supplier. Nah, tapi kita masih mempertimbangkan juga karena ini supplier sudah cukup lama bekerja sama dengan kita hanya mensyaratkan paling minimum ya. Kalau di bawah ini kita tidak akan terima lagi atau kita menolak gitu ya. Peningkatan produktivitas sebesar 5% per tahun selama 3 tahun dengan biaya 50-50. Jadi ditanggung bersama. Kalau misalnya muncul, Pak, kalau Bapak minta mesin yang lebih canggih lagi dengan kecepatan yang lebih cepat lagi daripada mesin yang kami bisa provide sekarang, kami harus beli mesin, Pak. Beli mesinnya dari supplier dari luar negeri atau bikin sendiri dan sebagainya. Dan biayanya ada, Pak, investasinya sekitar berapa ratus juta misalnya. Dan itu kesepakatannya items-items itu ketika kita diskusikan itu keluar dan kita masih terima lah. Kalau saya tanggung 50 juta, nggak masalah mungkin. Nah, itu hal-hal yang harus kita sepakati di awal. Jadi kita tentukan sendiri sebelum kita ketemu dengan customer. Jadi jangan pernah ketemu dengan customer tanpa mempertimbangkan sasaran utama gitu ya. Kenapa? Sasaran utama itu akan jadi pegangan Bapak Ibu. Ketika kita bernegosiasi tentu akan banyak items ya tadi ya, seperti saya kasih contoh di awal sekali di Messi
akan banyak pihak-pihak yang terlibat di negosiasi tersebut. Tidak hanya dari Messi dengan pemimpin Barca saja. Begitu juga items-items yang dinegosiasikan. Tadi jual mobil, beli mobil, itemsnya yang normalnya 5, tapi bisa dikembangkan menjadi berbagai macam item tambahan lainnya. Nah, ini akan menjadi sangat-sangat dinamis dan sangat-sangat kompleks kalau Anda negotiation dalam tahap bisnis gitu ya, untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu. Jadi pengiriman barang kita harapkan posisi maksimum itu supplier bisa ngirim tiap hari. Namun kita masih menghargai lah atau masih mau bersedia supplier ngirim barangnya itu hanya bersifat bulanan yang berdasarkan forecast pengiriman barangnya mingguan berdasarkan forecast kita bulanan dengan tambahan biaya apabila ada pengiriman tambahan. Misalnya pengirimannya kan kita sepakati 1 kali seminggu, berarti sebulan 4 kali. Namun apabila terjadi ada lonjakan pembelian dari sisi kita sebagai produsen, kita minta mereka supplier untuk mengirimkan barangnya misalkan jadi 2 kali atau 3 kali dalam seminggu. Nah, itu kan ada cas tambahan di luar kesepakatan utama. Nah, itu kita harus bicarakan juga. Itu adalah cemilan ya, hal-hal kecil, detail. Kenapa? Ini adalah hal-hal prinsip, 3 hal ini adalah hal prinsip misalkan. Tapi kalau hal-hal yang lebih teknis, lebih detail, itu akan kita bahas bersama-sama nantinya ketika sudah masuk ke dalam negotiation. Nah, ini posisi maksimum warna biru, posisi minimum warna merah. Anda harus pegang ke items-items ini. Jadi jangan pernah negotiation tanpa mengetahui ketiga hal ini ya. Sasaran, kemudian ada posisi maksimum, dan ada posisi minimum. Kira-kira seperti itu. Boleh dibantu? Next slide, Bu. Nah, saat negosiasi, ini aktivitas yang juga penting ya. Kita akan masuk ke dalam meja perundingan ketika kita negotiation. Persiapan sudah kita lakukan sebelumnya. Riset, customer, company, dan juga kompetitor. Kita masuk nih ke dalam negotiation. Nah, kita harus mulai bisa berbagi peran bersama partner dalam tim negotiation ya. Makanya kalau kita bicara negotiation yang besar, punya impact finansial yang cukup besar, itu tidak bisa kita melibatkan hanya 1-2 orang saja. Harus kita libatkan pihak-pihak yang terlibat. Begitu juga kita harus memahami karakteristik dan juga taktik daripada calon mitra atau counterparty. Kemudian yang terakhir adalah buatlah senantiasa membuat dokumentasi secara tertulis yang hidup untuk mencatat poin-poin kesepakatan. Boleh berikutnya, Bu? Nah, ini berbagi peran saat negotiation. Jadi ada yang bertindak di tim kita, ada yang bertindak sebagai chairman gitu ya. Dia memimpin delegasi negosiasi. Kemudian tugasnya mengenalkan anggota tim. Ya. Biasanya ini orang yang dipandang cukup senior gitu ya. Kemudian menentukan sasaran perundingan. Ya tentunya kan kita mendatangi meja perundingan ada hal-hal yang ingin kita cari kesepakatannya atau item-item yang akan kita coba selesaikan solusinya bagaimana. Kemudian mengatur main speaker, mengendalikan konflik. Tentunya kalau kita bicara negosiasi yang sangat-sangat intens, seperti Barca dan Messi, itu ada konflik. Messi mendapat tekanan, oh Messi begitu orangnya, berita-berita miring mungkin ya, dia hanya money oriented dan sebagainya. Kemudian Barca juga mendapat tekanan juga dari debtornya, dari peminjam krediturnya ya, peminjam ke klub Barca. Ini bagaimana nih kalau Messi nggak selesai-selesai juga, kita nggak bisa perpanjang kredit Anda, utang Anda, dan sebagainya. Itu konflik akan terjadi banyak. Kemudian yang paling penting adalah pemimpin delegasi itu bisa sebagai pengatur tarik ulur negotiation. Jadi mungkin ada beberapa hal yang kita harus tegas, namun ada beberapa hal yang kita juga bisa lebih fleksibel, bisa loose, bisa lebih mau berbagi gitu ya. Tidak semua hal-hal sesuai dengan sasaran. Sepanjang itu masih dalam area negosiasi, masih berada di batas sasaran minimum dan maksimum, kita masih bisa fleksibel. Namun apabila sudah melewati batas minimum ataupun sudah melewati batas maksimum kalau sebagai pembeli, tentunya kita tidak bisa lagi melakukan yang namanya negotiation gitu ya. Nah, yang kedua adalah main speaker. Main speaker ini pemimpin perundingan negosiasi. Nah, biasanya orangnya itu cukup terbuka, open minded, karena dia harus sering-sering bertanya kepada counterparty. Dan pertanyaannya pun pertanyaan yang sifatnya probing gitu ya. Kira-kira mencari tahu kebutuhan dan keinginan dari calon klien itu seperti apa.
Nah, ada beberapa tekniknya ya. Nanti kalau mungkin waktunya cukup lebih panjang, kita akan bisa banyak berlatih. Tapi intinya adalah probing ini bertanya untuk mencari tahu kebutuhan yang sebenarnya dari seorang klien. Karena kan klien itu juga punya taktik ya. Dia mendapatkan order besar dari perusahaan di luar negeri. Tapi karena order besar itu, dia harus selesaikan dalam waktu yang sangat terbatas. Dia punya perjanjian penalti kepada calon pembeli dari luar negeri. Nah, dia mengundang Anda sebagai supplier, tapi kan dia tidak mungkin cerita bahwa saya ada penalti nih. Di beberapa minggu ini kalau saya nggak menyelesaikan pekerjaan ini, saya punya penalti. Kan dia counterpart tidak mungkin lah akan bercerita seperti itu. Nah, tugas man speaker ini yang paling berat adalah seperti itu. Dia harus mencari tahu kira-kira apa yang membuat si counterpart ataupun calon mitra itu mengundang kita dalam meja perundingan. Kira-kira kebutuhannya yang paling penting itu apa? Jadi kebutuhan yang paling penting, importansinya dan urgensinya. Nah, inilah seninya ya kalau kita bicara negotiation, tidak hanya berdasarkan science, tapi juga ada bagaimana cara kita menggali kebutuhan yang sesungguhnya dari seorang counterpart itu. Kemudian juga main speaker ini harus selalu bisa menjelaskan secara rasional dalam posisi tawar-menawar gitu ya. Jadi karena ini saya lebih menekankan negotiation for business, jadi kita lebih banyak menggunakan aspek rasionalitas ketika kita mengajukan penawaran dan mengajukan items yang akan kita pertukarkan konsesi tadi ya. Kemudian juga dia berusaha mengeksplorasi berbagai alternatif kemungkinan ya. Negotiation itu kita bisa rencanakan di awal, namun kemungkinan besar perencanaan kita itu mungkin dari sisi probabilitas ya mungkin tidak sampai 100% bisa terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Semakin Anda sering berlatih negotiation, semakin besar kemungkinan Anda bisa sesuai antara perencanaan dengan hasil ataupun selama proses negotiation. Nah, yang ketiga adalah spokesperson. Spokesperson ini sebenarnya dia orang yang menjaga posisi minimum acceptable outcome yang utama. Jadi sering sekali kalau kita negotiation itu kita terlalu sering ngobrol gitu ya, tukar-menukar informasi, tukar-menukar konsesi, sampai kita kelupaan. Apalagi tugasnya main speaker memang harus berbicara gitu ya, harus banyak bertanya gitu ya, sampai dia kelupaan. Nah, spokesperson ini adalah orang yang menjaga di time tersebut posisi minimum. Jadi dialah orang yang terlemah sebenarnya kalau kita bicara di negotiation. Kenapa? Karena dia yang tahu semuanya, posisi minimumnya. Sebisa mungkin spokesperson ini kita tutupin gitu ya, kita cover dengan apapun lah, bagaimana strategi kita berkomunikasi dengan calon. Dia adalah orang terlemah, kenapa? Karena dialah yang bisa menyetujui, oh ini boleh Pak, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Inilah orang tersebut, spokesperson gitu ya. Dia yang juga memiliki usul dan kunci. Kan tadi kita punya negotiation sheet tadi ya, item-item yang akan kita diskusikan bersama-sama dengan calon counterpart. Dialah yang memegang itu semua, sheet itu, negotiation sheet-nya. Dan jangan sampai dia miss gitu ya. Oh, itu bahaya kalau dia sampai miss. Wah, hasilnya adalah kurang baik gitu ya bagi perusahaan. Nah, kemudian support speaker ini adalah sebenarnya lebih kepada technical aspek gitu ya. Mungkin hanya berbicara untuk item-item tertentu, itu pun ketika hanya diminta ya. Jadi support speaker ini tidak banyak perannya dalam negotiation, namun dia penting sekali karena dia mengetahui data, mengetahui apa yang terjadi, kondisi dan sebagainya. Nah, support speaker ini harus dilatih juga supaya dia bisa berbicara secara ringkas dan tidak terlalu melebar. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang paham details gitu ya. Namun mereka sering sekali juga terlalu sering ngobrol dan itu berbahaya sebenarnya. Tapi kalau kita bisa melihat ini, kalau kita bisa berbagi peran, ini menarik sekali. Berikutnya boleh Bu, kita tolong. Ya, ini juga di negotiation, counterparty juga sama ya. Nah, posisi kita apa? Fokus kita membina hubungan baik. Siapakah yang berperan dalam tim kita untuk membina hubungan baik dengan counterpart? Kemudian siapa yang membangun jalur communication? Siapa yang memulai komunikasi? Siapa yang mengirim email? Siapa yang menjawab WhatsApp? PIC dari kita siapa? Jadi negotiation itu one door ya, berjalan satu pintu gitu ya. Kemudian supaya kan kalau negotiation itu sangat kompleks seperti tadi Bessie dan Barka ya orangnya jangan berganti-ganti.
karena kalau pergantian pemain dalam negosiator ini berbahaya gitu ya, karena tidak terjadi sinkronisasi informasi dan juga kesepakatan. Nah, kemudian di counterparty sama, mereka juga punya orang-orang yang sebenarnya weak link ya, orang-orang yang bisa kita korek ataupun bisa kita gali informasinya. Aspanya kita mengetahui caranya. Tapi ada juga orang-orang yang hanya berbicara fakta gitu ya, berbasis faktanya, datanya bagaimana. Tapi ada juga orang yang busur lepas gitu ya. Jadi dia nggak ada yang bisa ngontrol dari perusahaan counterparty tersebut. Nah, bahaya juga. Kita harus mensiasatinya. Booster lepas ini emang desain dari mereka, dari counterparty, atau memang dia booster lepas beneran gitu ya, the real. Kadang-kadang di negosiasi yang sangat-sangat kompleks, booster lepas itu emang sengaja dilepaskan oleh counterparty untuk mengecoh ya, untuk memperdaya kita, dan kita bisa terlena dan sebagainya gitu ya. Nah, ini beberapa contoh ya. Jadi ketika kita negotiation, kita harus ingat kita itu bukan berhadapan dengan perusahaan, kita bukan berhadapan dengan organisasi, kita berhadapan dengan orang. Jadi sebisa mungkin kita bisa mengetahui cara berpikir dan juga cara berkomunikasi orang tersebut. Boleh berikutnya, Bu? Nah, dokumen penting ya Bapak Ibu ya ketika negosiasi. Contohnya negosiasinya sengit, ada kesepakatan beberapa hal namun tidak pernah tertulis gitu ya. Nah, negosiasi intensif itu meningkatkan tensi ya, atmosfernya menjadi lebih panas. Kalau udah panas itu agak sulit melanjutkan negosiasi. Kenapa? Karena kedua belah pihak sudah tidak lagi saling percaya satu sama lainnya. Makanya penting sekali tadi chairman tadi untuk menjaga atmosfer tersebut, perundingan tersebut tetap dalam situasi kondusif dan saling mau berbagi informasi gitu ya. Nah, kenapa terjadi intensif ini? Karena ada perbedaan cara pandang. Ada yang menganggap counterpart itu bahwa harga kita terlalu mahal, tapi menurut kita tidak juga. Kita bisa buktikan dengan fakta, data, ada harga-harga yang jauh lebih mahal daripada penawaran kita. Namun mereka belum terima gitu kan. Itu kan intensif ya, deadlock dan sebagainya. Nah, inilah pentingnya dokumen yang hidup. Dokumen yang hidup itu kita harus bisa mencatat kesepakatan-kesepakatan yang mudah ya. Tentunya kalau kita mulai kerjaan, mulai negosiasi, cobalah cari kesepakatan yang paling gampang dulu diperoleh gitu ya. Tentunya kalau kita bicara kesepakatan, ada kesepakatan yang bentuknya prinsip, ya. Prinsip itu misalnya kita sama-sama menghargai kedua belah pihak bahwa di sisi kita sebagai penjual kita bisa menyediakan barang yang diminta, dari sisi pembeli juga bersedia untuk memberikan dananya dan sebagainya. Itu prinsip-prinsip lah ya. Kalau sudah tidak ada muncul ke prinsip saling percaya dan sebagainya, agak sulit. Makanya penting sekali kita untuk kembali ke prinsip negotiation di awal, mempertukarkan dan merundingkan raw tadi ya, resource, wants dan authority. Berikutnya Bu. Pak Ferdi, ya. Bisa dipersingkat lagi Pak. Ini ternyata udah lama ya. lewat 10 menit ini. Oke, waduh luar biasa ya. Boleh slide next-nya aja Bu. Nah ya inilah tips yang terakhir mungkin ya. Lakukanlah bertanya untuk klarifikasi, jangan berbicara terlalu banyak, terus melakukan probing, kemudian hindarilah bereaksi dengan secepat dan segera mungkin terhadap apapun penawaran dari counterparty, kemudian menyimpulkan hal-hal yang telah disepakati dan hindarilah hal-hal yang hanya bicara hal-hal yang belum disepakati. Kemudian secara objektif kita melakukan negotiation, tidak terbawa perasaan dan emosi, dan hindarilah cepat tersinggung atau mudah marah, mudah kecewa dan sebagainya gitu ya. Dan terakhir, tidak memperlakukan pihak counterparty sebagai klien ataupun sebagai customer, tapi memperlakukan mereka sebagai bagian daripada company kita juga, bagian daripada keluarga. Nah, mungkin demikian Pak